Saudara Komnas HAM mengungkapkan hasil investigasi penembakan 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menemukan 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kontak tembak. Komnas HAM menjelaskan jika 7 proyektil peluru yang ditemukan, 1 diantaranya tidak terlalu meyakinkan. Sementara untuk 4 selongsong yang ditemukan, 3 diantaranya masih dalam keadaan utuh. Namun Komnas HAM menegaskan semua temuan ini masih harus melewati uji balistik untuk memastikan apakah berkaitan dengan insiden penembakan 6 anggota FPI atau tidak. Tak hanya proyektil dan selongsong peluru, Komnas HAM juga mengklaim mengantongi bukti rekaman CCTV sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek berlangsung. Namun Komnas HAM juga masih mempelajari lebih lanjut rekaman CCTV itu. Komnas HAM mengungkap temuan baru terkait penembakan 6 anggota FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab dan juga pelaksana harian dari Kompolnas Beni Mamoto dan mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlian. Selamat sore Bapak-bapak, Pak Amiruddin, Pak Beni juga Pak Anton. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Amiruddin dulu. Tadi disebutkan bahwa dari salah satu temuannya adalah CCTV. Soal CCTV ini apa yang sedang didalami lebih lanjut oleh Kompolnas, oleh Komnas HAM maksud kami? Ya, salah satu keterangan atau bahan yang kami dapatkan rekaman CCTV miliknya Jasa Marga ya. Nah, itu disampaikan ke kami, tapi itu durasinya sangat panjang, makanya nanti kami sedang dalami itu ya apakah info-info yang dikembangkan selama ini apakah terekam di dalam CCTV itu. Tapi bentuk rincinya seperti apa mungkin nanti lah saya sampaikan. Rinciannya nanti, tapi gambarannya apakah memang ini mengungkapkan kejadian atau memperlihatkan kejadian sebelumnya, saat kejadian dan setelahnya, atau pada saat kejadian itu saja khususnya? Yang pasti kami meminta rekaman itu pada saat jam-jam yang disebut sebagai kejadiannya peristiwa itu. Makanya dia agak panjang. Oke. Sebelumnya ada informasi CCTV-nya mati. Jadi Komnas HAM dengan temuan ini apa kesimpulan sementaranya? Kesimpulan sementaranya belum ada. Yang jelas kami diberi rekaman CCTV. Nah itu nanti kita lihat ya kan. Karena kan CCTV-nya nggak satu di situ. Betul. Di tol itu kan nggak satu CCTV. Jadi butuh dipelajari lebih lanjut begitu ya Pak Amir ya? Oke, Pak Beni, dengan ada sejumlah temuan baru yang cukup signifikan dalam kasus ini, Pak Beni melihatnya seperti apa? Ya tentunya kami memberi apresiasi karena seperti kita saksikan bersama di media bagaimana koordinasi kerjasama antara Komnas HAM dengan via Polda Metro berjalan dengan baik. Ada transparansi dari pihak Polda Metro, Pak Kapolda dipanggil langsung datang. Ini sangat membantu sekali. Komunikasi yang terbangun dengan bagus, segala temuan Komnas HAM tentunya nanti melalui rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Polri. Dan ketika temuan itu menjadi pelengkap atau menyempurnakan bangunan dari peristiwa itu, tentunya ini sangat membantu proses penyidikan oleh Polri. Kita tentunya selalu menunggu progres yang diberikan oleh Komnas HAM, apa yang sudah dilakukan, kerja keras yang dilakukan. Nah diharapkan ini semua akan terjawab. Apa yang terjadi simpang siur di medsos, apa yang terjadi informasi yang palsu, itu akan terjawab dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun oleh Polri. Oke, Pak Beni melihatnya seperti apa? Temuan-temuan dari Komnas HAM yang tadi juga sudah dipublish oleh Pak Amiruddin kawan-kawan hari ini, apakah dianggap melengkapi temuan atau penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang saat ini masuk ke penyidikan, Pak Beni? Ya, tentunya ini semua masih perlu proses ya. Seperti CCTV nanti perlu diproses untuk memastikan nanti apakah
TKP ketika dilakukan rekonstruksi tepat di situ, jamnya tepat. Karena kita semua tahu para pelaksana di lapangan kan begitu peristiwa tidak langsung lihat jam. Tetapi dengan bukti dari CCTV nanti akan jelas dan pasti jamnya, lokasinya dan sebagainya. Termasuk proyektil yang ditemukan, kelongsong yang ditemukan. Ini perlu diproses oleh ahlinya, ahli balistik untuk memastikan kesesuaian dengan senjata, apakah itu dari pihak yang meninggal maupun oleh aparat yang menangani waktu itu. Oke, Kompolnas juga kan ada pada saat olah TKP saat itu. Sejauh ini apakah memang sinkronisasi dengan CCTV itu jadi salah satu poin penting Pak Beni untuk mengungkapkan konstruksi kasus ini? Penting karena pengalaman kami sendiri ketika dulu menangani kasus antara cerita saksi ya dilakukan rekonstruksi dengan CCTV ada selisih, entah selisih jam dan sebagainya, itu hal yang biasa karena sekali lagi nggak mungkin begitu peristiwa orang langsung lihat jam karena mungkin sedang sibuk atau sedang dalam suasana panik dan sebagainya. Ya, kalau dari Pak Anton sebagai mantan Kapolda Jawa Barat tentu memantau juga jalannya kasus ini. Pak Anton melihat apakah sejauh ini penyelidikan baik itu dari pihak Komnas HAM yang melakukan investigasi, juga penyidikan pihak kepolisian sudah berjalan dengan sinkron, dengan beriringan? Saya kira sudah sangat beriringan dengan adanya undangan untuk rekonstruksi. Saya lihat Polri sudah berusaha untuk transparan. Dan dengan diketemukannya alat-alat bukti yang baru, ini tentu saja akan melengkapi penyidikan. Baik itu dari peluru, selongsong maupun CCTV. Karena yang kita cari itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan semua itu perlu kita uji, yaitu salah satunya dengan scientific investigation. Karena sekarang ini tidak akan ada lagi orang yang bisa berbohong. Kebenaran itu tidak memerlukan tipu muslihat untuk meyakinkannya. Sekarang banyak sekali alat-alat canggih. Jadi untuk itu saya pesankan juga kepada seluruh masyarakat, mari kita ikuti, jangan terlalu banyak komentar. Karena biasanya penonton itu lebih pintar daripada pemain. Nah di sini salah satu wadah yaitu Komnas HAM, tentu saja apa yang menjadi temuan-temuan Komnas HAM itu pun juga ini apabila memang ada temuan yang melanggar HAM, ini akan bisa menjadi dan melengkapi penyidikan. Tetapi semua juga masih dalam proses. Makanya dari itu mari kita ikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan berpikir subjektif. Karena tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Baik. Kebenaran yang mutlak mungkin nanti akan ada di pengadilan. Baik, kita akan ke Pak Amiruddin karena bicara soal investigasi ini masih panjang dan Komnas HAM punya peran penting di sini. Yang banyak beredar informasi misalnya soal senjata, kepemilikan senjata dan temuan yang tadi diumumkan oleh Komnas HAM. Bisa dijelaskan Pak Amiruddin, seperti apa faktanya yang ditemukan oleh Komnas HAM di lapangan? Begini, saya pengalaman panjang lah soal investigasi. Ya. Betul. Nah makanya tadi kami sampaikan hal-hal yang faktual. Ya. Faktual itu artinya apa? Kami tadi menyampaikan ada proyek, selongsong yang ditemukan di lapangan itu. Nah karena ada selongsong, berarti memang ada terjadi letusan senjata kan. Betul. Tapi kan kita belum tahu ya, ini dari senjata yang mana. Makanya tadi saya pikir ini perlu uji balistik. Kita nggak bisa ambil kesimpulan gegabah soal itu. Ya, betul. Nah makanya karena ini uji balistik, dia butuh waktu. Nah makanya itu saya katakan, dalam investigasi seperti ini, kesabaran ya, dalam menggali data itu menjadi penting. Kita nggak bisa terburu-buru sembrono mengambil kesimpulan. Nah, jenis senjatanya apa, senjatanya milik siapa. Nah itu yang akan
nanti ujungnya itu kan. Nah sekarang ya belum bisa kita katakan karena kan itu belum diuji tuh. Betul. Ya kan selongsong itu. Gitu. Iya, bicara soal hasil nanti karena masih ada banyak proses pengujian. Tapi dari temuan Komnas HAM sejauh ini dengan olah TKP yang sebelumnya sudah dilakukan, apakah temuan-temuan ini bisa dikatakan ya mendekati dengan apa yang dilakukan saat olah TKP sebelumnya, Pak Amir? Saya nggak mau mengomentari soal olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik gitu. Saya hanya menjalankan kewenangan yang saya miliki sesuai undang-undang. Jadi saya tidak mau komentari itu. Nanti kita lihat aja apakah dia nanti bersesuaian atau tidak. Oke. Nah bicara soal kesesuaian uji berikutnya saya tanya ke Pak Beni yang tentu berpengalaman soal ini. Pak Beni, soal tadi uji balistik, berapa lama publik harus menunggu dan biasanya prosesnya seperti apa dalam penyidikan kasus-kasus yang tentunya butuh ketelitian yang sangat tinggi, Pak Beni? Ya, saya melihat bahwa kemampuan dari laboratorium forensik kita sudah begitu canggih dan memiliki personil yang punya kompetensi sangat bagus, diharapkan tentunya prosesnya jauh lebih cepat. Kecuali ada beban tugas-tugas lain yang juga harus dilakukan. Artinya pengujian balistik dalam kasus yang lain dan sebagainya. Tapi saya yakin semua ingin selesai secepatnya masalah ini dan terungkap. Sehingga saya yakin ini akan menjadi skala prioritas dalam uji balistik nanti. Tapi kalau kita lihat kan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM ini berdiri masing-masing ya Pak Beni. Nah nantinya bagaimana kita bisa melihat hasil dari masing-masing penyidikan dan juga investigasi ini? Bagaimana publik mengawasinya? Ya yang pertama tentunya sesuai yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, tugas Komnas HAM adalah mencari fakta. Sementara kalau dari penyidik dilakukannya rekonstruksi adalah dalam konteks penyidikan. Kembali ketika temuan-temuan Komnas HAM yang tidak ditemukan oleh penyidik Polri ini kemudian direkomendasi oleh Komnas HAM, itu akan melengkapi atau akan menambah bukti-bukti ketika itu memang ada relevansinya dengan pembuktian. Dan itu perlu proses. Ya. Baik, relevansi itu butuh proses untuk membuktikannya begitu ya Pak Beni ya, jadi tidak bisa langsung disimpulkan di awal. Betul. Nah bicara soal yang banyak diperbincangkan publik tadi soal senjata, juga soal CCTV, saya ke Pak Anton dulu. Apakah iya memang CCTV ini kalau dari pengalamannya Pak Anton jadi alat bukti yang penting? Kita tahu kalau di KUHP kan ada 5 alat bukti, tapi salah satu barang buktinya adalah CCTV yang banyak dibahas. Apakah Pak Anton melihat bahwa ini adalah salah satu bukti yang paling penting untuk mengungkap kasus ini atau harus disinkronkan dengan alat bukti lainnya? Dalam tindak pidana, semua alat bukti adalah penting dan CCTV hanya merupakan petunjuk. Tadi dikatakan fakta-fakta. Fakta-fakta juga tidak bisa berdiri sendiri. Ketika fakta yang satu ada rangkaian keterkaitan yang selaras, itu baru dikatakan sebuah kenyataan atau kebenaran sebagai alat bukti. Satu fakta bukan sebuah kebenaran, tapi harus ada rangkaiannya dengan yang lain. Jadi menyangkut masalah CCTV itu hanyalah salah satu petunjuk. Dan itu pun juga harus ada rangkaiannya dengan yang lain. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Beni Mamoto, apakah benar waktunya tepat dirangkaikan misalkan audio, rekaman, dan lain-lain. Karena mungkin saja TKP itu sendiri tidak satu TKP, bisa satu TKP ataupun juga 2 TKP. Dan kemudian masalah hasil-hasil penyelidikan alat-alat bukti dari Komnas HAM, saya di sini hanya ingin menekankan, mohon agar tidak terjadi satu silang bahwa di sini Komnas HAM lebih memfokuskan kepada pelanggaran HAM-nya, bukan kepada penyidikan tindak pidana. Karena Komnas HAM di sini adalah untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Ketika tidak ada, ini adalah sudah ranah penyidik. Bicara soal pelanggaran HAM tadi, apakah ada indikasinya Pak Amiruddin? Tapi dijawabnya usai jeda. Di Kompas Petang kami masih akan kembali sesaat lagi.